Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 kewirausahaan yang terdiri dari Indriani, Femilia, Atika, Firial, saya sendiri Muhammad, dan Agin Taras. 3, 2, 1, jump! Memiliki keinginan untuk membuka usaha, tapi bingung mulainya dari mana? Tenang. Video ini adalah video yang tepat untuk Anda. Bersama saya Muhammad di sini, dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan membantu Anda untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai apa itu business plan dan business model. Singkatnya, business plan adalah segala bentuk catatan mengenai bisnis, seperti latar belakang usaha, strategi pemasaran, pembendaharaan keuangan, penjabaran visi dan misi, dan banyak lagi. Hukumnya wajib bagi pengusaha untuk memiliki dokumen ini demi meminimalisir masalah dan tantangan yang muncul di masa depan. Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah bisnis itu perlu untuk membuat business plan. Berikut 3 diantaranya adalah: yang pertama, mempermudah jalannya bisnis; yang kedua, membantu mendapatkan investor atau modal; yang ketiga, membantu mempermudah evaluasi. Bagaimana cara membuat bisnis plan yang baik? Berikut ada 8 hal yang harus dipersiapkan dalam membuat bisnis plan. Yang pertama adalah lakukan riset. Sesuaikan riset dengan selera pasar untuk menjaga persaingan antar kompetitor agar tetap baik. Kedua, tentukan visi, misi, dan objektif. Dengan visi, misi, dan objektif yang jelas, perusahaan tak akan bingung dalam merancang rencana bisnis ke depan. Ketiga, buat company profile. Buatlah konten yang mampu membuat calon investor lebih terpercaya dengan bisnis Anda. Semakin lengkap informasi di dalam company profile, maka itu merupakan pertanda bagus. Keempat, buat laporan keuangan. Informasi seperti ini berguna untuk mendapatkan pendanaan dari investor lain, sehingga pembuatan informasi arus keuangan sebaiknya menggunakan jasa profesional agar data-data dalamnya sudah pasti terpercaya. Kelima, siapkan seluruh dokumen. Dokumen ini berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan menjadi lebih maksimal, sehingga dokumen ini menjadi modal yang penting bagi Anda dalam menarik perhatian investor. Keenam, siapkan informasi tentang produk atau jasa. Jelaskan informasi seperti cara kerja produk, pricing model, hingga alasan dibalik produk tersebut. Ketujuh, buat strategi pemasaran. Rencana pemasaran yang baik bisa memuat beberapa informasi seperti latar belakang proyek, misi-misi, dan tujuan dan target yang ingin dicapai, hingga target konsumen. Terakhir, buat bisnis sesuai target pembaca. Business plan tidak hanya untuk investor saja, Anda juga dapat membuat business plan untuk pimpinan perusahaan. Dengan adanya perbedaan tujuan dari rencana bisnis sesuai pembacanya, sebaiknya sortir informasinya di dalamnya. Setelah selesai melakukan perencanaan bisnis plan, hal terakhir yang harus Anda lakukan adalah menganalisa persaingan dan strategi. Hal ini dilakukan untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor bisnis lainnya. Setelah keunggulan bersaing dapat diidentifikasikan, tahap selanjutnya adalah menentukan bagaimana produk tersebut disegmentasikan, seperti siapa yang menjadi pangsa pasarnya dan bagaimana positioning yang diharapkan dari produk tersebut. Selain mempelajari bisnis plan, menjadi penting bagi suatu perusahaan dalam mempelajari bisnis model demi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai bisnis model. Bisnis model adalah instrumen yang digunakan dalam bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Dalam merancang bisnis model, terdapat 4 tahapan yang harus Anda lakukan. Pertama, membuat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis ke depan ke dalam berbagai aspek dan bisa juga diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Di dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen penting, yaitu pertama, key activities. Key activities adalah aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis. Aktivitas ini bisa berupa produksi barang maupun jasa atau membuat dan melaksanakan aktivitas penghubung. Dari key activities, kita berlanjut ke elemen selanjutnya, yaitu key
key partnership. Key partnership adalah partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi. Selanjutnya, key resource. Key resource adalah sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk bisa mengoperasikan semua blok. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik, finansial, dan sumber daya manusia. Dari pengeluaran sumber daya dibutuhkan pembiayaan, dan hal ini dibahas pada elemen cost structure. Cost structure adalah kolom yang mendeskripsikan semua pembiayaan operasional di 7 blok lainnya. Di posisi kelima terdapat elemen value proposition, yaitu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan yang bisa berupa brand status, harga, pengurangan biaya, pengurangan resiko, dan desain. Pada posisi keenam terdapat elemen customer relationship, yaitu cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang dituju untuk inovasi layanan dan produk. Masuk ke posisi 7 terdapat elemen channel. Elemen channel adalah bagaimana perusahaan menyampaikan penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Dalam hal ini mencakup saluran distribusi dan saluran penjualan. Di posisi kedua terakhir terdapat customer segment. Customer segment adalah segmen dari pelanggan yang dituju oleh suatu organisasi. Beberapa tipe customer segment adalah mass market, di mana customer terdiri dari banyak orang dengan kebutuhan yang sama. Dan pada posisi terakhir terdapat revenue stream, yaitu aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua kegiatan. Beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan bisa dengan penjualan produk dan jasa. Masuk ke tahap kedua, yaitu ujian value proposition. Sederhananya, value proposition adalah penjelasan mengenai mengapa pelanggan harus memilih menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan. Pada tahap selanjutnya, terdapat ujian produk prototype. Ujian prototype produk merupakan salah satu kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran dan produksi dari berbagai ujian untuk mengukur kinerja atau sifat suatu produk. Terakhir, pivot revisi bisnis model. Didasarkan dari pembelajaran atas feedback yang diberikan oleh customer, pivot ada untuk merespon kesalahan dalam substansi yang besar. Setelah mempelajari bisnis model Canvas, selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai cara mengaplikasikan bisnis model Canvas pada usaha Anda berdasarkan 9 elemen bisnis model Canvas. Pada kesempatan kali ini, bisnis yang akan saya contohkan adalah bisnis kopi. Pertama, key activities. Contoh key activities pada bisnis kopi ini, saya akan menyediakan kopi dan cemilan tradisional yang berkualitas. Kedua, key partnership. Contoh key partnership pada bisnis kopi ini, saya akan memasok bahan dari supplier kopi dan cemilan yang terpercaya. Ketiga, key resource. Contoh key resource pada bisnis kopi ini, saya akan memiliki konsep warung modern dengan tambahan berbagai barista yang terampil. Keempat, cost structure. Contoh cost structure pada bisnis kopi ini, yaitu bisnis kopi saya akan terdiri dari biaya persiapan toko, biaya sewa tempat, biaya bahan mentah, biaya karyawan, biaya sumber daya air, dan listrik. Kelima, value propositions. Contoh value propositions pada bisnis kopi ini, saya akan menyediakan beraneka ragam kopi dan cemilan tradisional dari seluruh Indonesia. Semua kopi dan cemilan yang dijual juga akan bebas dari pengawet. Keenam, customer relationship. Contoh customer relationship pada bisnis kopi ini, saya akan membuat hubungan dengan customer dengan cara membership yang memiliki beberapa keuntungan, seperti promo khusus untuk setiap membernya. Ketujuh, channel. Contoh channel pada bisnis kopi ini, saya akan menerima segala bentuk kerjasama, seperti kerjasama pada acara kantor, pernikahan, ataupun acara lainnya. Kedelapan, customer segments. Contoh customer segments pada bisnis kopi ini, bisnis kopi saya akan terdiri dari pelanggan retail dan pelanggan perusahaan kecil menengah. Dan terakhir, revenue streams.
Contoh revenue streams pada bisnis kopi ini, saya akan mendapatkan pemasukan dari berbagai penjualan, seperti penjualan beragam kopi dan cemilan tradisional, penjualan kopi bubuk kopi, dan pengembangan bisnis melalui franchise. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad, pamit undur diri.